Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan para pengurus masjid, kemudian bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah memenuhi undangan Allah, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi penyebab dikumpulkannya kita di dalam surga Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada subuh hari ini kita akan bersama sejenak, tidak lama, paling cuma 1 jam. Kita akan mengambil faidah dari kitabnya para ulama yang disadur dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang menceritakan atau membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh syaitan tahap demi tahap untuk menjatuhkan anak Adam ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kitab yang membahas ini yaitu kitab Madarijus Salikin karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang ulama dari mazhab Hambali. Beliau mensarikan tentang perjalanan tipu daya syaitan terhadap kita. Sebelum itu, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan keadaan itu dalam surat Al-Hijr 39:40. Allah katakan ketika syaitan telah diusir dari surga, iblis diusir dari surga, iblis berkata kepada Allah, "Fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Jadi kata Allah, ya Allah, kata iblis, ya Allah, karena engkau telah mengeluarkanku dari surga, engkau mengutukku, maka mulai detik ini, kata iblis, akan kubuat anak Adam, mereka akan merasa perbuatan dosa mereka seakan-akan adalah perbuatan yang baik. Jadi kata iblis, kubuat suasana agar anak Adam ketika melakukan maksiat seakan-akan maksiat itu adalah perbuatan yang dianggap biasa atau dianggap baik. Jadi bahasa la uzayyinanna, kata iblis, kuhiasi yang buruk nampaknya baik. Itu janji iblis di hadapan Allah. Namun iblis memberi satu isyarat di hadapan Allah yang tidak bisa kugoda, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak akan jatuh ke dalam godaanku cuma satu model anak Adam, yaitu mukhlas.
Iblis tidak menyebut mukhlis, menyebut mukhlas. Yang kita sering dengar mukhlisin. Kita tahu mukhlisin itu adalah orang-orang yang ikhlas. Tapi iblis menyebut bukan mukhlis yang tidak mampu digoda, tetapi mukhlas. Apa bedanya jemaah yang dimuliakan Allah? Mukhlisin, mukhlis itu orang yang berusaha untuk ikhlas. Jadi dia belajar untuk ikhlas. Jadi ketika mau melakukan ibadah, dia coba dulu ini karena Allah. Ketika dia mau sedekah, dia tanamkan di hatinya ini karena Allah. Ini karena Allah. Dia belajar untuk mengikhlaskan, walaupun dalam sanubarinya masih ada sedikit, mekerut-kerutnya masih ada sedikit. Misal sedekah, ya, begitu masukkan uang 10.000 dalam celeng, setelah masuk ikhlas, tapi waktu pulang telah harga bacun, ya, jadi medihkan 2.000 mendem, 8.000 lagi udah satu bungkus mie. Jadi ada kekuatan lain yang mengimbangi ikhlasnya. Ini mukhlisin. Tapi kalau mukhlas, ini bukan lagi orangnya yang berusaha untuk ikhlas, tetapi ikhlas itu menjadi pemberian Allah kepadanya. Jadi mukhlas itu yang diberi ikhlas. Jadi bukan dia yang berusaha, Allah yang telah berikan kepadanya tentang keikhlasan. Jadi ditanam oleh Allah. Dan ini disebut oleh Allah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ya, ketika Nabi Yusuf memuji Allah di balik semua ujian yang dia terima, dia masih puji Allah. Lalu Allah menyebutkan innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf itu salah satu dari hamba kami yang kami berikan keikhlasan. Jadi orang kalau sudah tahap diberi ikhlas, bukan dia lagi yang berusaha, tapi orang itu yang memang sudah dianugerahkan ikhlas. Itu murni ikhlasnya, Pak. Itu enggak mikir apa-apa lagi. Mau terima musibah, terimalah. Aku ikhlas ya Allah. Mau dapat rezeki, tetap bersyukur. Mau beramal saleh, enggak mikir lagi tentang imbalan beramal saleh. Jadi hanya fikir apa yang dia dapatkan dari amal salehnya. Benar-benar dia hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah melakukan Allah, itu yang iblis katakan, tidak akan bisa aku jatuhkan dari anak Adam orang-orang yang engkau beri keikhlasan ya Allah. Tapi kalau masih coba-coba untuk ikhlas, orangnya ikhlas, pagi ikhlas, nanti duhur sudah enggak ikhlas lagi, duhur ikhlas, asar tidak ikhlas, hari ini ikhlas, besok tidak ikhlas. Itu mukhlis. Jadi bapak kalau mau kasih nama anak, bagusnya kasih nama mukhlasin. Kalau mukhlisin masih ada kemungkinan jadi pancuri. Ubud God, nama mukhlis misal, ikhlas. Kecilnya baik, TK-nya baik, SD malah ranking 1. Kalau untuk adiknya, dia bawa pulang hadiah ini, bawa pulang hadiah itu. Waktu raya kapan curi? Contoh, ini maksudnya bukan yang namanya mukhlis pencuri. Kemungkinan orang yang mukhlis itu masih ada kemungkinan, kan? Tapi kalau sudah mukhlas, itu dia sembahkan semua urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu perkataan iblis di hadapan Allah. Makanya iblis ini mati-matian menjatuhkan kita, mati-matian. Aneh, yang keluarkan dia dari surga Allah, yang usir dia Allah, yang laknat dia Allah, yang kutuk dia Allah. Tapi marahnya ke kita, Pak. Kenapa? Karena dia menganggap gara-gara ada Adam nih, gara-gara ada Adam aku bermasalah. Kalau tidak ada Adam mungkin aku tetap di surga. Padahal Adam enggak pernah suruh iblis untuk sujud. Kan bukan Adam yang suruh iblis sujud. Mana kalimat Adam yang mengatakan iblis sujud? Adam pun tidak memprovokasi Allah untuk suruh iblis supaya sujud.
Yang suruh itu Allah. Dia tidak taatnya pada Allah, bukan pada Adam. Cuma karena iblis punya sifat sombong dan dengki, di situ dia mencari kambing hitam. Dikambing hitamkanlah Adam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang kan kita menghadapi orang model begini, kan? Gara-gara kita masuk ke kantor itu, dia menganggap sudah ada saingan, padahal kita tak buat apa-apa. Kita cuma kerja saja. Tapi karena kerja kita bagus, kita yang dipromosikan oleh pimpinan, kita yang dilihat-lihat oleh pimpinan, dia marah. Marah dia ni, lalu mulailah dia membenci kita. Nah, ini sifat iblis telah terpendam dalam dirinya. Yang turunan-turunan iblis lagi ni model. Kita enggak tahu apa-apa, kita yang dibenci. Begitu. Kenapa iblis benci sekali kepada Adam, dan lebih buruk lagi ketika dia dendam kesumat sampai dia berjanji ingin menyesatkan kita semuanya. Maka oleh kerana itu, perlulah kita tahu langkah-langkah dia, apa yang dia lakukan. Jemaah melakukan Allah. Yang pertama, iblis ini dan seluruh perangkatnya, pasukannya, pegawainya, karyawannya, itu semua akan melangkah pada metode pertama, iaitu membuat kesyirikan. Dibuat kesyirikan. Jadi dibuat kita berurusan dengan syirik. Orang kafir itu syirik. Dia pertahankan kekafirannya. Yang mukmin pun dia bisa bawa ke syirik. Syirik itu ada syirkul akbar, ada syirkul asghar, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar iaitu syirik penyembahan terhadap selain Allah, berhala, sembah ini, sembah itu. Termasuklah memberi sesajen kepada pohon-pohon, menyembah syaitan, mau buat bangunan, jembatan, sembelih ayam, lalu darah ayam dialirkan di fundamen. Jadi darah ayam disembelih getipruk di atas tempat pembuatan fundamen bangunan itu, dengan harapan semoga tidak diganggu syaitan segala macam. Itu menyembah syaitan. Mendatangi dukun, syirik. Lewat di jembatan selawah lalu mengatakan izin, mohon pamit, tolong jangan diganggu. Ini syirik juga. Kenapa minta izin? Ini mau lewat jembatan, minta izin. Laki izin baik nak berkaru kamu, jangan ganggu. Laki izin dong lewat tiat menteng. Ikut kamu nak hambur juga nampu, kata dia. Ini udah kerjasama ni macam setan ni, kan? Apa masalahnya minta izin? Dia telah membesarkan syaitan. Ada Tuhan lain, dia tempat rasa takutnya, tempat dia meminta tolong kepada syaitan. Syaitan makin disembah, makin besar. Begitu sifat syaitan. Syaitan itu makin dipuji, makin besar. Makin ditakuti, dibuat acara-acara di TV untuk menyembahnya. Buat acara uka-uka, buat acara dunia lain. Itu syaitan besar, Pak. Eksis dia itu, semakin besar. Dan itu memang harapan dia untuk masuk TV. Jemaah melakukan Allah. Kadang-kadang kita tidak sadar kita jatuh ke dalam kesyirikan. Syaitan itu punya langkah banyak sekali, Bapak Ibu, ya Allah muliakan. Banyak sekali. Enggak bisa dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Enggak bisa juga, dia akan lakukan apapun. Dan dia tidak pernah putus asa untuk mengubah-ubah langkahnya. Kita biasanya terjebak ke dalam kesyirikan. Itu dimulai dengan kebodohan kita tentang dunia jin. Enggak faham dunia jin. Jadi enggak pernah mungkin baca kitab-kitab para ulama tentang alam jin. Tidak lihat ayat, tidak lihat hadis tentang alam jin. Sehingga ketika kita dijebak syaitan, itu yang pernah terjadi, contohnya ni Pak, yang akan membawa kesyirikan. Tiba-tiba anak kita sudah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Jadi dia bicara sendiri di kamar. Ketika kita tanya, adik bicara sama siapa?
Anak itu mengatakan, ada teman tadi bicara di situ. Kita sudah mulai, oh ini dia bisa lihat nih. Waktu kita bawa mobil dari sini ke Medan, kan, di tengah jalan si adik dalam mobil mengatakan, mak ada yang ikut kita, ayah ada yang ikut kita, orangnya begini-begini, nggak ada kepalanya. Maka begitu dibilang nggak ada kepalanya, gas mobil naik 180. Nah jadi dari situ kita sudah mulai merasa ini anak punya kelebihan. Di sinilah bodohnya kita, sehingga kita mulai menjulukinya sebagai indigo. Mulainya anak indigo. Indigo itu punya six sense, punya 6 panca indera. Kita punya 5. Kalau indigo punya 6 katanya. Dia bisa lihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Lalu kita banggakan pada orang, anak long itu bisa lihat. Semenjak dia bisa melihat-lihat yang aneh, dan kita karena bodoh nggak tahu tentang alam jin, kita pikir itu kelebihan, lalu kita mulai mengundang orang, anak saya bisa mengobati. Nanti dia bisa tanya sama temannya yang di dalam kamar itu, ini obatnya apa. Mulai datang orang sakit, berobat, sembuh. Yang kesurupan datang, berobat, sembuh. Di situ satu kecamatan datang untuk berobat kepada seorang anak yang dijebak oleh syaitan. Cukup dengan andalan anak ini saja, sehabah kecamatan mandum dalam syirik. Bapak teringat kejadian di Awi Getah? Teringat bapak tahun 80 sekian tu yang di Awi Getah, semua jeragen laku, jeragen Masya Allah 400-an. Saya waktu itu masih di pesantren, masih di Lumputu. Itu Tengku siapa, Abu Ya Kutakrung sonan, Tengku Kutakrung, Abu Kutakrung itu sudah buat di kedai-kedai kopi di kedai Lumputu. Itu sudah dikeluarkan selebaran Pak, ditempel di kedai-kedai kopi, jangan ambil air di Awi Getah, nyan perbuatan syirik. Nyan langsung saya baca Pak, di kedai-kedai kopi nyan ditempel oleh Abu Ya Kutakrung, ditempel semuanya. Apa kata orang begitu baca pengumuman itu? Kata orang, igot nyan han lagut kepa harum igot, air dia enggak laku, kasih diharamkannya air orang. Hai pu ulama lagi nyan. Begitu kata orang Pak. Itu di telinga kami. Jadi orang semuanya ngambil air sama anak-anak. Anak-anak itu tidak ada ilmunya, tidak ada apa-apanya. Lalu kita percaya bahwa kalau dia membacakan sesuatu pada air kita, lalu kita begini. Di saat itu kita sudah mulai melihat, seakan-akan tidak percaya. Kita mengira orang Aceh ini akidahnya kuat. Baru ditipu sama satu anak, langsung tiap hari Pak, ratusan orang antri untuk ambil jerigen di Awi Getah. Duduk, kemudian terbukti anak ini ternyata hanya orang-orang yang menyesatkan orang. Kan diharamkan berikutnya Pak, diharamkan. Langsung digerebek YouTube. Itu contoh disesatkan oleh syaitan gara-gara tidak faham. Anak-anak yang bisa lihat sesuatu yang bukan biasa, itu bukan kelebihan. Dia harus diru'yah Pak. Dia itu harus diru'yah. Matanya telah dikelabui oleh syaitan. Maka ibu-ibu, kalau suami kita bisa melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat, itu jangan ru'yah dulu. Mungkin dia pingin kahwin lagi. Jadi hana mandum yang bisa ngingingnya ru'yah. Mungkin gaganging terote yang di Teming, Kuala Simpang mungkin sudah lihat satu lagi. Itu bukan indigonya, mohon kahwin lain yang dia. Jadi itu contoh. Maka kita jatuh dalam kesyirikan, datangi dukun, syirik. Memakai jimat, man allaqat tamimah faqad asyraka. Ya, barang siapa yang memakai jimat di tangannya, di pinggangnya, pakai tali supaya tidak diganggu. Nanti ada yang jimat taruh di kalung, isinya kadang-kadang seperti tulisan-tulisan huruf hijaiyah, padahal itu jimat. Quran pun bisa jadi jimat.
kalau diniatkan untuk jimat. Kesyirikan ini dianggap biasa. Maka orang yang punya ilmu kebal, kemungkinan besar sekali mereka jatuh dalam syirik. Nabi kekasih Allah berperang, berdarah, giginya juga patah, lutut berdarah. Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu kebal. Itu rata-rata ilmu dari syaitan. Ilmu dari syaitan. Makanya ini yang dicari syaitan pertama, disyirikkan semua. Kalau sudah sampai ke syirik, aman. Syaitan aman, karena tidak ada dosa yang melebihi dosa syirik. Tidak ada lagi. Kalau dipelihara mati dalam keadaan memakai jimat tadi, syaitan menang. Dia telah mati dalam kesyirikan. Mati mendatangi dukun, dia telah menang. Inilah tipu daya terbesar dari syaitan. Makanya hati-hati dalam dunia-dunia menyembah syaitan dalam kesyirikan. Ini langkah yang pertama. Kalau syaitan melihat orang ini ternyata akidahnya kuat, tidak mampu untuk dijatuhkan pada langkah-langkah syirik, maka syaitan akan melangkah pada perbuatan yang kedua. Apa yang dibuat? Yaitu syaitan akan membawa orang ini ke dalam kesesatan. Dia Islam tapi ajarannya sesat. Dibuat Islam yang baru, atau kalau bahasa sekarang bid'ah. Bid'ah ini itu dari bahasa bada'a yubdi'u, artinya menemukan sesuatu yang baru, yang belum ada sebelumnya. Makanya Allah kadang-kadang menyebut bahwa Allah badi'us samawati wal ard. Allah badi'. Allah itu menemukan yang pertama sekali langit dan bumi. Allah yang ciptakan, belum ada sebelumnya langit dan bumi, maka disebutlah badi'us samawati wal ard. Bid'ah dalam agama itu hanya berada dalam urusan ibadah, yaitu ketika membuat ajaran baru, memperbaharui ibadah yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW atau sahabat Nabi. Itu baru bid'ah. Sayangnya orang hari ini urusan khilafiyah pun dia anggap bid'ah. Makanya ada masyhur sekali kalimat bid'ah di mulut sekelompok orang. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Padahal mereka membid'ahkan urusan khilafiyah. Bid'ah itu bukan khilafiyah. Khilafiyah bukan bid'ah. Yang membolehkan kunut mazhab Maliki dan Syafi'i. Dua mazhab membolehkan, menyunnahkan kunut. Bukan hanya membolehkan, menyunnahkan kunut. Bedanya mazhab Malik suruh kunut sebelum ruku'. Mazhab Syafi'i menyuruh kunut setelah ruku'. Dua mazhab menyuruh kunut. Dua mazhab lagi, Hanafi dan Hambali, itu tidak menyunnahkan kunut. Sebenarnya kan tinggal kita bilang, kan mudah Pak. Kita waktu ditanya orang, apa hukum kunut subuh? Tinggal kita bilang, nyan khilafiyah. Maliki dan Syafi'i menyunnahkan dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian ini tidak menyunnahkan juga dengan dalil-dalil yang ada. Itu ijtihad khilafiyah. Sayangnya orang-orang hari ini ada yang terlalu ekstrim, lalu menuduh saudaranya melakukan perbuatan bid'ah. Jadi keluar kalimat yang kunut bid'ah. Nyan keluar kalimat. Disitulah yang membuat orang panas hatinya. Tersinggung katanya, Pak. Dan kenapa dia mengatakan itu? Kenapa tidak mau mengatakan tentang bahwa ini pandangan ini, dalilnya ini pandangan ini, dalilnya ini. Kenapa kita vonis orang ahlul bid'ah hanya dengan gara-gara berkunut? Berarti kalau kita mengatakan itu, karena menurut sebahagian kelompok ini, kalau menurut mereka bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap yang sesat dalam neraka. Kalau dikatakan kunut itu bid'ah, maka mereka telah mengatakan Imam Syafi'i di dalam neraka. Walaupun hak Allah untuk memberi surga dan neraka. Imam Syafi'i yang setiap Ramadan, kata muridnya yaitu Rabi' bin Sulaiman bin Rabi', dan juga disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala oleh Imam Zahabi, Imam Syafi'i itu khatam Quran dalam Ramadan
60 kali khatam menurut muridnya. Dalam mazhab, dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, 40 kali khatam. Meninggal beliau husnul khatimah. Datang kita hari ini, sudah kita mengatakan bid'ah, Imam Syafi'i bid'ah. Nah, ini akibat terlalu berani maju sehingga yang urusan khilafiyah pun dibid'ahkan. Nyokanya punya penyebab kenapa kadang-kadang karu sampai road, karena tidak memahami mana yang disebut bid'ah, mana yang khilafiyah. Kita waktu salat, waktu duduk tasyahud, ini jari ini itu ada dua pandangannya. Jumhur ulama selain mazhab Malik mengatakan jari ini waktu tasyahud tidak perlu digoyang-goyangkan. Enggak perlu digoyangkan, menuju. Menurut mazhab Malik disunnahkan goyang berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujur. Dua-duanya ada dalil. Kan mudah bagi kita yang akai tu luah bacut, dewasa, lapang dada, ditanya orang apa hukumnya menggoyang-goyangkan ini, tinggal jawab mazhab Malik yang membolehkannya, yang lain tidak menyunahkan untuk goyang. Mazhab Malik pun menyunahkan goyangnya ke kanan dan ke kiri. Mana baca fiqh Islami wa adilatuh, mazhab Malik menyunahkannya yaminan wa shimalan, kanan dan kiri. Jadi bukan begini. Saya lihat orang banyak begini. Padahal dalam kitab mazhab Malik mengatakan begini. Kiri kanan Pak, yaminan wa shimalan, kan lagi goyang. Bagi kita yang ingin mendamaikan hati sesama mukmin, tinggal bilang nyan bid'ah, nyan khilafiyah. Mau buat boleh, tidak buat pun boleh. Senang hati dengarkan Pak. Berarti kita saudara nih, begitu lihat ada teman kita di samping goyang-goyang, kita mengatakan alhamdulillah kamu sudah mengambil pandangan mazhab Malik. Alhamdulillah. Tetap saudara kan Pak. Tapi begitu kita selesai solat, langsung kita tepuk kepala orang samping, hai, bukan pupuk bid'ah katanya. Padahal bukan bid'ah, itu khilafiyah. Masalah khutbah Jumat, ya, apakah boleh baca cukup sekali baca rukun, tak perlu diulang, kemudian ada yang suruh ulang, itu lapang dada saja dengan perbedaan. Ada masjid yang 2 kali azan, ada masjid 1 kali azan, tarawih ada yang 20, ada yang 8. Kita yang punya pikiran, kita ini saudara yang bukan bid'ah, jangan dibid'ahkan. Tinggal kita bilang saja nyanjut, nyopi jut, yang anjut duk kedai kopi, hana sembahyang tarawih. Selesai Pak di situ. Ini tidak, kadang-kadang beri ceramah sampai nunjuk-nunjuk nyan bid'ah atau ini masya-Allah tersesat. Padahal tidak begitu. Maka jemaah melakukan Allah, yang dimaksud tipu daya syaitan pada bid'ah, bukan pada khilafiyah. Khilafiyah silakan pilih Pak. Bayar zakat, sampai bayar zakat pun terjadi khilafiyah, bukan bid'ah. Mazhab Malik, mazhab Hanafi membolehkan bayar dengan uang. Jumhur ulama tidak membolehkan bayar dengan uang, harus dengan makanan pokok. Itu hal biasa. Yang dimaksud yang dijatuhkan iblis, perbuatan sesat yang dibuat ajaran baru, tapi dia mukmin, tapi dia buat ajaran baru, tapi ngaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, tapi ajarannya ajaran-ajaran yang tidak pernah ada. Sekarang coba lihat, kalau model tarawih bid'ah di daerah mana itu, 20 rakaat dia lakukan, enggak sampai 10 menit selesai. Di Jawa mana itu Pak? Ada berapa tempat sebelum 10 menit selesai, bacaan dhalin katanya. Dhalin katanya. Yang terdengar cuma lin, amin, pum 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 pum, alih pupu kah terjadi Pak. Nyan baru betul bid'ah. Enggak pernah ada ajaran begitu di seluruh salat. Bahkan tidak ada tumakninahnya. Enggak ada yang sah salat satu pun itu. Tapi kalau yang model 8, 20, kemudian kalau mau jujur baca kitab, itu di zaman Umar bin Abdul Aziz melakukannya 36 rakaat. Zaman sebelumnya 40 rakaat. Zaman sebelumnya 40 rakaat. Kalau mau kita seandainya mengambil yang 36 atau 40, bolehkah? Boleh.
Cuma orang begitu kita bilang, nyo malamnya dah buat tarawih 40 rakaat. Saya yakin enggak ada makmum satu pun belakang imam itu, Pak. Makanya berlapang dadalah dalam urusan khilafiyah. Jangan saling tuding gara-gara mungkin kita pun tak faham, mungkin hanya dengar-dengar dari telinga-telinga, lalu kita tuduh orang begitu saja. Membaca itu menjadi penyebab lapangnya dada. Nah, itu yang kedua yang dibawa oleh syaitan. Masih ada 4 lagi, Pak. Ana trip 10 minit tu ke beres. Orangnya orang Sabtu, Pak. Oh, menyorok Sabtu je sampai pukul 8 tang. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi syaitan kalau enggak bisa bawa orang ke tempat syirik, dia bawa ke arah sesat, bid'ah. Itu kelompok yang di Padang, yang kelompok Naqsyabandiyah Padang. Khusus di Padang ini, Pak. Setiap puasa, setiap hari raya berbeda dengan kaum muslimin mencapai 3 hari, 4 hari. Mereka berpatokan menentukan bulan itu dengan melihat pasang surut air laut. Jadi menyoka dingin i laut kapasung yang katruk waktu puasa. Menyoka dingin i laut sudah pasang, maka dia menentukan ini sudah hari raya. Berarti sudah muncul bulan. Itu betul-betul ajaran bid'ah. Tidak pernah kaum muslimin memakai seperti itu. Nah, itu yang hati-hati, Pak. Nah, baik. Langkah ketiga, seandainya syaitan tidak bisa menjatuhkan orang dalam kesesatan beribadah, maka dia akan masuk ke dalam langkah ketiga. Apa yang dibuat untuk kita, Pak? Dia ajak kita melakukan al-kabair, yaitu dosa besar. Orangnya enggak sesat, enggak tersesat, tetapi jatuh ke dalam dosa besar. Nah, ini yang digiring oleh syaitan. Maka dosa besar itu menjadi penyebab masuk neraka. Tidak solat. Kita rata-rata kan, Pak, tidak sesat kan? Anak-anak muda kita ni, orang Aceh katanya kan hana sesat tu. Jaranglah yang sesat. Tapi yang tidak solat banyak. Sesat tidak, solat tidak. Sesat tidak, solat tidak, puasa tidak. Saya tanya, waktu saya mengajar, saya tanya sama mahasiswa, coba tunjuk tangan yang solat subuh. Dalam satu lokal ada 30 sampai 40 mahasiswa. Yang tunjuk tangan yang salat subuh, Pak, itu cuma setengahnya. Setengah tidak salat subuh. Nyan mahasiswa. Saya tanya dari mana? Dari fulan. Aceh Mendung. Yang pegah-pegahnya. Yang sebahagian di luar Aceh ada. Tapi yang Aceh paling banyak yang tidak salat subuh. Dari mana? Dari Sawang. Dari mana? Dari Nisam. Dari mana? Subhanallah. Kita pikir hari ini kita betul-betul lah serambi Mekah. Kita tidak sesat, tapi jatuh ke dalam dosa besar. Yang puasa itu mungkin hanya 70%, 30% tidak puasa. Tidak puasa. Ada yang lebih bodoh lagi, puasa tidak solat. Ada yang lebih bodoh lagi, solat tidak puasa. Pokoknya akan mencampur-campur orang bangai. Nah, ini adalah tipu daya syaitan. Kalau bicara masalah agama, Pak, di kedai kopi, oh begini, ini begini. Dia sendiri tidak pernah melakukan yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan menang di tingkat ketiga ini, dijatuhkan ke dalam dosa besar. Kalau tidak bisa juga jatuh ke dalam dosa besar, syaitan akan menggiring kepada dosa kecil. Kita enggak zina, salat alhamdulillah terjaga, puasa Ramadan ada. Kadang-kadang pun kalau sudah habis, kalau sudah punya harta, kita haji, zakat bayar, semua yang amalan wajib kita lakukan. Tetapi kita sering lakukan dosa kecil. Dosa kecil itu melihat, menyentuh, meraba. Zina hana, tapi nonton filem porno tapi. Zina hana, tapi buka HP selalu orang joget-joget di TikTok, wah. Nyan tapi pandangan kita geser ke atas, balik lo atas lo, geser ke atas, balik lagi atas jih aju-aju. Semua dosa mata, semua dosa hidung, dosa tangan, meraba segala macam dikumpulkan Allah nantinya di hari kiamat menjadi dosa kemaluan, kata Nabi. Jadi waktu dihukumi oleh Allah, kamu nonton memang tidak berzina, tapi kamu lihat, kamu nonton, kamu meraba, kamu bawa cewek ke waduk,
kamu begini, kamu begitu, dikumpulkan semuanya menjadi dosa kemaluan. Akhirnya jatuh dalam neraka karena merasa tidak berzina. Kata dia, "Ilung hana aku berzina, hana berzina dong. Tak pernah saya berzina." Kata dia, karena yang namanya zina, definisi zina itu harus melakukan hubungan. Harus melakukan hubungan. Itu baru zina. Dia enggak zina, tapi bawa anak orang tiap sore. Dosa-dosa ini dipelihara oleh syaitan. Dipelihara oleh syaitan. Ya, hati bermain suuzan. Nah, ini model dibawa ke dalam dosa kecil. Dosa kecil yang diulang-ulang menjadi dosa besar. Ya. Syaitan melihat ini orang enggak mampu jatuh ke dalam dosa kecil. Kalau tidak mampu jatuh ke dalam dosa kecil, apa langkah berikutnya? Syaitan akan membawa ke perbuatan yang mubah. Jadi orang ini enggak melakukan dosa kecil lagi. Alhamdulillah terjaga Pak, semenjak ikut pengajian sudah faham, inyong hanjut, je hanjut, orangnya sudah mulai taat kan. Tapi syaitan bermain lagi, dijatuhkan ke dalam perbuatan mubah. Jadi hidup itu dosa tidak, pahala pun tidak. Pahala enggak ada. Salat duha enggak ada, yang sunnah-sunnah enggak lakukan, yang wajib-wajib saja kan. Tapi dia disibukkan dengan perbuatan mubah. Mubah itu dilakukan, tidak berdosa, tidak berpahala. Hidup dia enggak ada pahala, tidak ada dosa. Sedangkan kita butuh pahala. Kita butuh pahala untuk memberatkan timbangan. Ini contohnya apa Pak? Duduk-duduk. Dari pagi duduk-duduk. Di atas balen ada rangkang satu di kampung, duduk dari pagi Pak sampai zuhur. Nanti sambung lagi sampai asar. Malam duduk habis isya, itu sampai jam 2 malam duduk, adanya dengut. Nanti pagi subuh menan. Zuhur duduk lagi. Jadi but enggak ada dosa tapi tidak berpahala. Sehingga enggak ada catatan amal yang menambah pahalanya. Jadi kerja apa? Jalan-jalan. Kerja apa? Makan-makan. Wisata kuliner. Datang ke ini, makan Indomie, pakai jerebok. Kemudian coba lagi di tempat lain. Yang ini belum kita coba. Bakso ini belum kita coba. Jadi kerjanya cuma makan-makan, minum-minum. Nyata kan? Duduk, pajuh-pajuh. Tuh. Gitu saja. Jadi ada pajuh, tuh. Pahala tidak ada, dosa tidak ada, tapi dia merugi ketika mati, pahalanya terlalu kecil. Apa kata Allah? Wa amma man khaffat mawazinu, orang yang terlalu kecil pahalanya di akhirat, kemana nasibnya? Fa ummuhu hawiyah. Nanti dicampakkan ke dalam neraka hawiyah. Langkah yang terakhir, kalau tidak mampu, ni dua terakhir ni Pak. Baca sudah terakhir. Yang terakhir, ketika tidak mampu diajak perbuatan mubah, ternyata orang ini dia gunakan waktu dengan baik. Siang salat duha, pagi salat duha, ikut pengajian, baca Quran. Alhamdulillah bagus. Langkah syaitan yang terakhir, orang ini akan dibuat tidak mengenali mana fadilah amal, mana amal yang lebih baik untuk dilakukan. Contohnya apa Pak? Salat tahajud 8 rakaat, salat subuh enggak datang. Tahajud rajin, sembahyang subuh jamaah enggak datang. Bahkan kadang-kadang enggak salat subuh. Dia salat subuh di rumah. Jadi kenapa selalu terlambat? Gara-gara tahajud. Ini kan sudah tidak faham mana yang lebih utama. Salat subuh lebih besar pahalanya daripada tahajud 1000 rakaat. Ini dibuat oleh syaitan bingung orang ini. Jadi dia bingung mana duluan yang saya kerjakan. Sembahyang sunnah kuat, sembahyang wajib tidak kuat. Waktu sembahyang sunnah khusyuk, sembahyang wajib enggak khusyuk. Waktu sembahyang wajib enggak berusaha khusyuk. Begitu salat sunnah dalam tarawih khusyuknya minta ampun. Dia jaga betul bacaan imam, ini artinya begini sampai mengalir air matanya. Lah sembahyang tarawih, sembahyang isya kepalanya terbang Pak. Kan terbang kepala pikirannya.
terbang hana moho. Enggak dia jaga yang wajib. Padahal yang wajib lebih dahsyat pahalanya dibanding yang sunnah. Contoh lain, kalau sedekah untuk isteri orang, oh Masya Allah sedekahnya luar biasa. Kalau untuk isteri orang, setiap kali gajian, semua isteri-isteri orang di kantor kita traktir. Kita tanya, mau makan apa? Ini mau makan apa? Bakso beranak? Atau yang ini mau beranak saja? Atau yang ini? Kita tanya semuanya. Yang ini pakai bakso larva, yang ini pakai telur, macam-macam. Itu untuk isteri orang. Untuk isteri sendiri, siaumai ke belakang. Jadi dibuat oleh syaitan seakan-akan memberi untuk isteri orang lebih hebat daripada memberi untuk isteri sendiri. Padahal Nabi mengatakan sedekahmu terbaik adalah untuk keluargamu. Kalau untuk anak orang, sini dek, sini nak, sini. Ini ada angpau ni dari angpau. Kasih 20,000, 20,000. Anak sendiri pak bertuh di klik, 3 beg kejuk. Ayah es krim sekali-sekali udah 5 tahun ayah enggak pernah beli es krim. Cok 3 beg, ya minta kerau. Tapi untuk anak orang, oh Masya Allah, mau beli apa nak? Es krim, ambil terus, biar yang bayar. Ini bangai namanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan ditipu oleh syaitan sampai enggak tahu mana amalan yang lebih baik. Nah, ini perkara yang akan dibuat oleh syaitan. Maka jatuhlah kita ke dalam jebakannya. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini, kita bisa belajar kembali tentang tipu daya syaitan ini. Baik, saya berhenti di sini karena sudah tepat waktu 6:30. Kita cukupkan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa menjadi pahala dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.